Saudara-saudara, saya mau tanya kepada kita, apakah yang paling tepat kita lakukan saat kita mengalami kondisi yang paling sulit seperti sekarang ini? Tidak menyenangkan, sikonnya membuat hati kita gusar, membuat hati kita seperti serba salah mau mengambil keputusan apa. Di saat seperti itu, kira-kira apa yang paling tepat kita lakukan? Kalau dilihat dalam kehidupan ini, ada beberapa cara orang lakukan menghadapi situasi kehidupannya yang tidak menyenangkan. Yang pertama, ada orang yang melakukan cara dengan mencari teman curhat. Dia ingin segala tekanan, kegalauan yang dalaminya bisa terobati, setidaknya dengan dia mencari teman curhat. Lalu teman curhat ini pun diajak bercerita dari A sampai Z, lalu menitipkan kalimat terakhir, ini rahasia kita berdua. Lalu orang yang mendengar curhat pertama itu juga dengan semangat, dia lupa perjanjian tadi, dia ajak orang yang kedua, orang yang ketiga, dia cerita A sampai Z, dia tutup dengan kalimat, ini rahasia kita berdua. Demikianlah bilangan itu tergenapi, bukan lagi satu tapi menjadi ratusan orang. Harapan pertama tadi, orang yang mengalami tekanan ini, dia mengalami hati yang lega, dia terobati dengan mencari teman curhat. Ternyata teman curhatnya bukan teman curhat yang dapat dipercaya. Curhatnya sudah sampai kemana-mana, menjadi pesan berantai satu kelurahan penuh. Adakah di antara kita pernah mengalaminya, ibu bapak saudara? Berharap kita lega, tertolong, kita curhat kepada orang yang kita kategorikan, kita label dapat dipercaya. Ternyata dari sini udah sampai ke Sibolga Selatan, dari Sibolga Kota. Hari ini kita belajar dari hamba-hamba Tuhan yang bernama Paulus dan teman-temannya, bagaimana mereka menghadapi situasi yang sulit dan tekanan yang luar biasa yang dipaparkan oleh Alkitab ini. Dalam latar belakang catatan Alkitab ini, kita melihat bagaimana pelayanan Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanan yang lainnya bukan pelayanan yang mudah, bukan pelayanan yang dapat tepuk tangan dari manusia, bukan pelayanan yang dihadiri oleh massa yang begitu banyak, bukan pelayanan yang disorot televisi seperti sekarang ini, tapi pelayanan yang seringkali diperhadapkan dengan ketidaksukaan dan penolakan orang banyak. Lalu bagaimana Paulus mengalaminya dan menghadapinya? Ayat yang ke-17 berkata dengan kalimat, tetaplah berdoa. Paulus mengambil keputusan dengan teman-teman sepelayanannya dalam kisah ini menghadapi tekanan yang mereka alami adalah, yang pertama, mereka berdoa. Orang yang berdoa akan mendorong hatinya, akan terdorong hatinya menyerahkan setiap persoalan sedang dihadapinya, bukan lagi kepada manusia yang tidak dapat dipercaya tadi, tetapi kepada Allah. Karena itu dengan berdoa kita memiliki keyakinan akan ada sebuah kekuatan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah pendengar doa, dan orang-orang yang berdoa adalah orang yang akan mengalami damai sejahtera dan ketenangan di hatinya, karena Allah akan memperkaya hatinya dengan damai sejahtera ketika dia berdoa kepada Tuhan. Katakan amin.